Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Sukirno, guru SMP Negeri 1 Jeniwat, peserta Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Hari ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Dan kita awali dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Peserta didik itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, maka biji itu pun akan dapat tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah biji jagung yang berkualitas, namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik dan disertai dengan tangan dingin dari petani, maka biji jagung itu pun mungkin akan tetap tumbuh, namun tidak akan optimal. Seiring dengan itu, teringat dengan trilogi pendidikan yang menjadi semboyan Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa tulodo, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa tulodo maksudnya seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Tidak hanya memberi contoh semata saja, tetapi juga melaksanakan dengan baik sebagai pendidik yang bijaksana dan berteladan. Ing madya mangun karso. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi peserta didiknya. Semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat dibutuhkan sosok guru yang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada peserta didiknya. Di antaranya adalah mampu memberikan dukungan-dukungan agar peserta didiknya dapat belajar dengan percaya diri. Tutburi Handayani. Seorang pendidik harus mampu mendorong peserta didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Guru yang tegas adalah seorang pendidik yang berhasil membentuk karakter untuk menjadi sosok peserta didik yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah ia cita-citakan. Seiring dengan itu, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid diantaranya adalah melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang
dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Kedua, melaksanakan pendidikan yang pengajarannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural yang ada di lingkungan peserta didik. Lalu bagaimana implementasi yang dilaksanakan di sekolah terkait strategi tersebut? Satu, mengadakan program pengembangan kompetensi dan pendidikan karakter peserta didik. Di antaranya, gerakan sambut siswa. Ini merupakan upaya dari pihak sekolah untuk menumbuhkan semangat dan percaya diri dan bentuk doa yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Kedua, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sekiranya budaya ini sudah ditanamkan dari masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai bentuk penanaman nilai-nilai positif terhadap peserta didik baru dan diharapkan dapat diteruskan di kegiatan belajar mengajar selanjutnya oleh peserta didik tersebut. Lalu pengadaan ekstrakurikuler dan kokurikuler saat pelajaran atau di luar pelajaran sesuai minat dan bakat dari peserta didik. Ini merupakan wadah untuk pengembangan kodrat alam atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik dan dikembangkan lewat minat sesuai dengan zaman dari peserta didik tersebut. Lalu pembiasaan ibadah di sekolah. Ini merupakan penguatan salah satu proyek profil pelajar Pancasila, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaan ibadah di sekolah kami diantaranya adalah mengawali kegiatan belajar dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan mengadakan event-event atau kegiatan keagamaan. Selanjutnya, pembelajaran juga harus dilakukan dengan cara menekankan nilai kognitif dan afektif dan psikomotorik agar pembelajaran dilakukan secara utuh. Selanjutnya, implementasi di sekolah yang kedua, yaitu memanfaatkan media teknologi informatika dalam kegiatan pembelajaran sesuai perkembangan karakter dan zamannya. Di antaranya, yaitu pelaksanaan ujian berbasis komputer ataupun Android yang sudah dilaksanakan di sekolah kami dapat dilaksanakan dalam penilaian harian ataupun tengah semester, bahkan sudah dilaksanakan dalam asesmen nasional untuk mengukur literasi dan numerasi siswa. Lalu pemanfaatan media sosial secara bijak dalam pembuatan tugas. Media sosial bisa menjadi hal yang negatif jika kita tidak tuntun peserta didik untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan positif, misalnya dalam membuat tugas-tugas sekolah, lalu mereka dapat menyampaikannya lewat media sosial. Bukan hanya eksis semata, tapi juga hal-hal positif dalam pembelajaran.
Lalu penggunaan sumber belajar digital. Seperti diketahui bersama, sumber belajar tidak hanya dari buku pelajaran dan guru saja, bisa dikembangkan lewat sumber-sumber digital yang ada di internet misalnya. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya dengan semangat proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Misalnya, dituangkan dalam kegiatan pentas seni, lalu pembelajaran secara berdiferensial di beberapa mata pelajaran dan diharapkan bisa diterapkan di semua mata pelajaran sehingga tercapailah pendidikan di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan juga bisa dikembangkan lewat kelompok belajar sehingga di sini siswa dapat menghargai pendapat dan mengembangkan konsep pembelajarannya dengan sharing antar kelompok belajar. Berikut adalah dokumentasi implementasi di sekolah kami. Di antaranya adalah kegiatan menyambut siswa, lalu kegiatan sarapan bersama sebagai persiapan fisik, dan juga ada kegiatan asesmen dilakukan di lab komputer. Dan ini bentuk pembelajaran diferensial dan berkelompok, pembuatan karya desain grafis di tekstil atau kain, dan presentasi kegiatan belajar melukis yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi yang dilakukan secara berkelompok. Dan ini adalah bentuk penguatan keimanan dalam kegiatan pentas seni Islam di momen-momen hari besar Islam. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.